dirahmati Allah. Alhamdulillah acara ini yang dinanti-nanti, acara ini yang ditunggu-tunggu oleh jamaah sekalian, yang sudah direncanakan sejak awal, yang sudah kita umumkan dari beberapa waktu yang lalu bahwa akan ada tausiah spesial talk show bersama dengan Bang Surya dan juga bersama beliau seorang syekh yang memiliki sanad keilmuan sampai bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang guru di bidang Al-Quran. Makanya ketika menjadi imam, Masya Allah, ada banyak hal yang bisa kita ambil ilmu dan hikmahnya. Nanti insya Allah akan bersama dengan beliau, dan beliau adalah lahir di Palestina dengan nama lengkap Muzaffar Salman Ahmad Al-Nawati pada tanggal 15 Juni 61, dan seorang penghafal Quran yang langsung memiliki sanad bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, dan seorang lulusan dari sarjana jurusan syariat Islamnya, dan sering mengisi berbagai macam acara khususnya di bidang pengajaran tasawuf dan Al-Quran. Dan juga beliau pernah menjadi imam masjid Kementerian Wakaf Palestina. Dan selama Ramadan ini beliau sering menjadi imam dan tarawih di berbagai wilayah di Indonesia. Alhamdulillah beliau telah bersama dengan kita dan langsung beliau berkenan menjadi imam tarawih kita. Dan untuk materi berikutnya adalah seorang yang spesial juga. Ini saksi sejarah, dan beliau pernah merasakan hangatnya tunah panas angkat kaki setelah. Dan alhamdulillah Allah masih berkehendak untuk menjaga beliau dan untuk bisa menceritakan apa yang terjadi di waktu tanggal 31 2010 di kapal itu. Dan tentunya kapal itu berisikan berbagai warga dari belahan negara lainnya, tidak hanya Indonesia, ada dari Turki dan beberapa negara Eropa lainnya, bahkan Malaysia juga ada. Dan alhamdulillah beliau masih ada sampai sekarang. Nanti kita akan dengarkan beliau sedikit cerita mengenai itu. Dan beliau saat ini tinggal di Bogor, memiliki aktivitas sebagai jurnalis dan juga sebagai relawan. Insya Allah akan ada cerita sedikit. Nah, sebelum kita awali supaya ini menjadi berkah ilmunya dan semoga Allah melindungi segala aktivitas kita di malam hari, mari kita awali dengan membaca basmalah. Untuk awal mohon izin Ustaz Habib, kebetulan kita didampingi penerjemah ya, jadi Syekh ini belum bisa berbahasa Indonesia. Belum bisa, jadi didampingi oleh Ustaz kita, Ustaz Habib. Assalamualaikum Ustaz, sehat. Bisa nanti diterjemahkan dari Syekh Sahabat. Assalamualaikum Syekh Sahabat. Kaifa halullah? Baik-baik, aku pakai bahasa Arab di bahasa Masya Allah. Akhirnya bahasa Arab di Masjidil Alaman sudah. Wajib. Mohon izin Ustaz Radit, sebelum dimulai bersama Bang Syekh, saya dengan Bang Surya dulu untuk bisa bercerita sedikit. Bang Surya, bisa diambil mic-nya. Baik, Bang Surya, bisa ceritakan sedikit informasi mengenai kejadian pada waktu itu ya. Apakah betul Bang Surya ini tertembak timah panas atau peluru airsoft gun pada waktu itu? Karena dengan cerita miring dan beberapa video yang kita tayangkan di Instagram, ada kesaksian Bang Surya ketika di suatu podcast juga menceritakan itu. Mungkin bisa diceritakan kenapa sih Bang Surya kok nekat? Kenapa nggak di rumah aja gitu, ibadah, sholat, kenapa harus jauh-jauh ke sini? Silakan, sahabat. Waalaikumsalam.
Dipersingkat aja total relawan berapa dan yang kembali berapa? Yang 4 tahun kemudian karena koma selama 4 tahun. Jadi 2010 dia kena tembak, peluru di kepala dia, koma selama 4 tahun, 2004 baru dia wafat. Jadi 10. Melihat kondisi saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina secara umum, apa harapan untuk terhadap saudara-saudara kita di sini? Apa sih yang bisa kita buat? Pertama-tama sebenarnya Gaza ini mengajarkan kita tentang iman, tentang agama kita sendiri ya. Kita bisa belajar dari setiap orang yang ada di Gaza, termasuk Syekh Mustafa yang ngajar. Saya juga belajar banyak dari dia walaupun sedikit-sedikit ya. Saya belajar baca Quran, saya belajar masak juga Bu. Dan Syekh Muzaffar ini punya restoran, saya belajar buat resep dari dia. Dan di mana? Di Jakarta. Oh, restorannya di Jakarta? Enggak, biasa. Oh, di Gaza. Dan yang sekarang yang kita saksikan setiap hari ini penuh dengan pelajaran, Masya Allah. Saya mungkin beberapa hari yang lalu melihat satu potongan klip di medsos. Ada seorang pemuda di Gaza itu sedang nangis-nangis megang kantong kresek. Megang kantong kresek yang ternyata kantong kresek itu cuma yang tersisa dari saudara dia. Bayangkan, kalau kita punya saudara, apa keluarga tinggal si kantong kresek itu doang. Saya yang melihat itu nggak tega melihat ini orang nangisin saudaranya di kantong kresek doang, sisanya tinggal di kantong kresek. Orang putih pula, dan itu tinggal seperti ngomongkan daging gitu kan. Tapi yang ajibnya kantong kresek itu sama dia dicium-cium.
kantong asik itu dicium-cium, baru setelah saya lihat captionnya, ternyata dia sedang mencium-cium bau sisa dari badan saudaranya itu yang ternyata dipenuhi bau misk. Bahkan semua yang ada di situ berusaha mengatakan udah, mereka semua mencium. Ya setelah itu saya jadi tenang, saya enggak. Tapi Masya Allah, di sini kita bisa lihat bagaimana kira-kira di sana sekarang Bapak-Bapak sekalian, di Gaza sudah lebih dari 160 hari, udah 6 bulan dari musim semi, sekarang musim dingin udah mau kelar juga. Jangankan mereka ya, kita sendiri yang di sini capek nih begini. Saya sendiri melihat medsos, mau bangun tidur saya lihat medsos, saya lihat berita di Gaza, mau tidur saya lihat juga capek. Dan rasa capek itulah yang membuat seorang anggota Air Force Angkatan Udara Amerika Serikat itu yang non-muslim membakar dirinya. Itu dia, bagaimana kita yang Allah kasih iman, yang Allah kasih iman kepada Allah, seberapa besar sebenarnya rasa kepedulian kita sama saudara-saudara kita di Gaza gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Aaron Bushnell itu, orang Amerika Serikat dengan membakar diri, adalah sebuah bentuk kepedulian yang tidak didasari oleh iman kepada Allah. Dan orang Gaza yang Allah kasih iman, Allah kasih Al-Quran, bukan cuma sekedar dan mereka alhamdulillah bisa Allah berikan taufik untuk tetap tegar, tetap sabar, insyaallah. Dan saya berdoa semoga ya Allah hilangkan hisab dari orang Gaza sebelumnya setelah malhamah yang sangat besar. Semoga baik, ditahan dulu Bapak Saudara untuk ceritanya. Ustaz Latif yang ada mungkin saya bisa berikan berkatnya nanti kita masuk ke dan berbagi info pada kita untuk mengatakan terbaru terupdate berkaitan dengan sudah yang kita waktu dan tempat kami bisa. Salahan tapi ini ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqillah Muhammadin wa sahbihi wa sallam. أيها الجمع الطيب في هذا المسجد الطيب في هذا البلد الطيب الكنيسة العظيمة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد من الله على أهل فلسطين عامة وأهل غزة خاصة بأن جعل في هذه الأرض المباركة مصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله. Bismillah, setelah mengucapkan salam, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah dan salawat kepada Rasulullah SAW, saya membuka nasihatnya dengan menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh telah memberikan suatu anugerah yang besar kepada umumnya bangsa Palestina dan khususnya warga Gaza dengan pertama-tama menjadikan tempat Nabi SAW berisra, yaitu Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, berada di tengah-tengah tanah mereka. علم أهل غزة بأن الطائفة المنصورة التي نص عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خاذلهم ولا من خالفهم إلا ما أصابهم من لوآت أي تعب، وهم على ذلك حتى يلقوا الله. فتعجب الصحابة قالوا أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس. الحمد لله أن جعلني من غزة العزة، غزة التي تقع في جنوب فلسطين، آخر حدود فلسطين من جهة الجنوب تقع على الحدود المصرية والحدود الفلسطينية من جهة الجنوب. Kemudian saya sampaikan bahwa warga Gaza itu punya keyakinan kuat pada salah satu sabda Rasulullah SAW tentang At-Taifah Al-Mansurah, kelompok atau golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam sabda beliau,
akan selalu ada dalam umatku sekelompok orang, golongan yang akan terus-menerus berada di dalam kebenaran, tegar dan tegas terhadap musuh-musuh Allah, tidak gentar terhadap setiap celaan dan cacian, kecuali sekedar rasa lelah yang mereka tanggung, dan mereka tetap berada dalam keadaan seperti itu hingga Allah Subhanahu wa taala menjemput mereka. Para sahabat takjub dengan sifat yang Rasulullah berikan kepada kelompok ini, bagaimana mereka terus-menerus ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bertanya, di manakah sekelompok orang itu? Rasulullah SAW menjawab, mereka berada di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis. Disinilah Syekh mengucapkan kesyukurannya, alhamdulillah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau, anak-anak beliau dan keluarga beliau menjadi bagian dari orang yang tumbuh di sekitar Baitul Maqdis, tepatnya di Gaza, suatu daerah kecil sebenarnya di selatan Palestina, berbatasan langsung dengan Mesir, bukan daerah yang luas tapi penuh dengan pejuang-pejuang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. اغتصبت كل فلسطين من اليهود بمساندة الغرب اللعين بريطانيا وأمريكا ودول الكفر كلها حتى تم الاستيلاء عليها في سنة 1967 كل فلسطين. لكن أهل غزة عنيدين، أهل غزة لا يرضون المذلة، فأبوا أن يبقوا تحت احتلال اليهود، فحرروا غزة قبل 25 عاما، وبدأوا بإعداد العدة التي استمرت 25 عاما إعدادا قويا من منطلق قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. استطاع هؤلاء المجاهدون بعلمهم أن يعدوا العدة تحت الأرض، لأن علموا أن الطيران ليس لهم لسان حال معه، ولذلك عملوا أنفاق معقدة جدا، يعني كما يقول الدكتور الدويري إن الأنفاق والتكتيك للمقاومة في غزة لابد أن يدرس في الكليات الحربية في كل العالم إعدادا دقيقا، لأن هؤلاء المجاهدون هم أناس متعلمون جامعيون، منهم الأطباء والدكاترة والمهندسون والأكاديميون، ليس أي ناس، بل أغلبهم حفظة لكتاب الله. Kemudian saya ceritakan bagaimana Palestina ini secara keseluruhan itu terjatuh ke tangan penjajah pada tahun 1967. Namun kata Syekh, warga Gaza khususnya itu tipikal yang keras kepala, teguh pendirian, dan mereka tidak mau serta-merta begitu saja tunduk kepada penjajahan. Maka perlawanan demi perlawanan mereka lakukan hingga akhirnya pada 25 tahun yang lalu Syekh katakan warga Gaza, para mujahidin di Gaza itu berhasil membebaskan seluruh Gaza dari penjajahan dan mengusir tentara-tentara Zionis Israel dari tempat tersebut. Nah, kemudian ketika 25 tahun yang lalu itu pembebasan Gaza terjadi, apa yang dilakukan para mujahidin? Mereka mulai menyusun rencana untuk pembebasan Palestina secara keseluruhan. Mereka mulai melakukan berbagai macam taktik, namun yang paling penting dan paling brilian yang saya sebutkan tadi adalah bagaimana mereka membangun terowongan-terowongan di bawah tanah Gaza, yang mana terowongan-terowongan ini merupakan taktik mereka yang bahkan dipuji oleh beberapa akademisi-akademisi militer dan dengan mengatakan bahwa terowongan-terowongan tersebut layak dipelajari di studi-studi militer di kampus-kampus. Kenapa mereka membangun terowongan-terowongan tersebut? Karena mereka sadar kalau kekuatan tempur udara Israel itu cukup kuat, dan kalau mereka berperang dengan di atas tanah, niscaya mereka akan mudah kalah. Maka dari itu inilah salah satu strategi yang mereka terapkan dengan rancangan yang begitu brilian, karena saya katakan mujahidin Gaza ini isinya bukan orang-orang sembarangan. Para sarjana, di antara mereka banyak yang doktor, banyak yang lulusan-lulusan ilmu-ilmu militer dan lain sebagainya, dan yang paling penting sebagian besar dari mereka adalah penghafal Al-Quran, orang-orang cerdas yang memang menghibahkan waktunya untuk menjadi pejuang pembela kebebasan Gaza. Baik,
untuk ditahan dulu. Ada video yang mau ditampilkan, Mas? Ada video yang ditampilkan? Ada. Baik, ini ada rekan-rekan dari remaja Masjid Al-Aman yang akan mengedarkan kotak infak, dan silakan untuk bisa berinfak semaksimal mungkin di kesempatan kali ini. Kepada adik-adik Risma, silakan untuk bisa mengedarkan tempat infaknya kepada seluruh jamaah. Silakan pada seluruh jamaah untuk bisa menginfakkan sebagian dari hartanya yang akan kita sumbangkan langsung kepada saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun mereka berkonflik di wilayah Palestina, baik itu di Gaza atau di Barat ataupun daerah lainnya. Silakan untuk videonya mungkin bisa diputar dulu. Ya, itu tadi beberapa video yang ditampilkan oleh rekan-rekan kita yang beraktivitas di yayasan kita sebagai penyambung donasi kita. Dan kami informasikan bahwa untuk infak tadi di awal pada saat tarawih sejumlah 7.511.400 rupiah. Alhamdulillah. Ini nanti masih ditambah dengan yang putaran kedua barusan, masih dalam proses perhitungan. Mungkin untuk selanjutnya silakan untuk dilanjutkan kembali. Bismillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqillah. قلنا أن أهل غزة حرروا غزة العزة وبدأوا بإعداد العدة تحت الأرض. وفي 7 أكتوبر بدأ المجاهدون بالحرب على القرى الفلسطينية المغتصبة بجوار غزة. نحن لا نقول إسرائيل، نقول القرى والمدن الفلسطينية، لأن كل فلسطين هي فلسطين، وهذا اليهود إسرائيل كيان مغتصب آويناهم، لكن لأننا آويناهم وأحسننا الجوار لهم خذلونا كما خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتلوا فلسطين كل فلسطين مع الغرب. بدأ المجاهدون بإعداد العدة وانطلقت الحرب، ومن خلف المجاهدون كان أهل غزة العزة رجالها ونساؤها وأطفالها. Kemudian Bismillah melanjutkan yang tadi, bagaimana saya sampaikan setelah persiapan selama 25 tahun tadi yang disebutkan, pada tanggal 7 Oktober 2023 sebagaimana yang kita saksikan tadi, para mujahidin kemudian mencetuskan perang melawan penjajahan Israel secara menyeluruh. Mereka mulai dari Gaza, mereka menuju perkampungan-perkampungan Palestina yang direbut sebelumnya oleh penjajah Israel. Nah, di sini saya tidak mau menyebutkan perkampungan atau pemukiman Israel atau Yahudi Israel, tapi pemukiman warga Palestina, tanah warga Palestina yang dahulu direbut oleh Israel, yang mana kata Syekh seluruh negara Israel saat ini adalah tanah Palestina, negara milik bangsa Palestina. Nah, pada saat itulah dimulai perang yang masih berlanjut sampai hari ini, dan Syekh sampaikan dengan perang tersebut yang dikobarkan oleh para mujahidin itu warga Gaza berdiri di belakang mereka. Warga Gaza mendukung sepenuhnya upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestina secara keseluruhannya. أهل غزة خلف المقاومة كانوا يعلمون مسبقا أنهم سيفقدون أولادهم، سيفقدون بيوتهم، سيفقدون أزواجهم، لأن الإعداد تحت الأرض، واليهود لا قبل لهم بالمجاهدون، لأن اليهود لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هؤلاء أوهم الناس بأنهم أقوياء، لكن نحن كغزيين الله لو سألت الطفل الفلسطيني الذي في عمر هذا الطفل لا يقول لك من اليهود. اليهود لا قيمة لهم، لولا الأسلحة والطيران الذين معهم لما يستطيعوا أن ينتصروا على طفل فلسطيني،
لأن نحن نقاتل عن عقيدة وعن إيمان بأن هذه أرضنا التي بارك الله لنا فيها، لكن هم يعرفون أنهم مرتزقة، جاءوا واغتصبوا هذه الأرض التي آوتهم وحضنتهم لما قتلهم هتلر. Kemudian saya lanjutkan bagaimana warga Gaza mendukung dan sadar sebenarnya ketika para mujahidin mengobarkan perang terhadap Israel tadi dengan taktik terowongan yang sudah disebutkan sebelumnya. Mereka sadar bahwa Israel ini pasti akan menyerang warga sipil. Namun mereka sadar bahwa meskipun mereka akan mengorbankan nyawa, mengorbankan rumah, anak-anak mereka, saudara mereka, pasangan mereka semua akan bisa saja menjemput syahid, mereka tetap berdiri di belakang mujahidin karena memang karakteristik, kata saya, karakteristik warga Gaza yang begitu kuat dengan tekad yang membara. Dan bagi warga Gaza ini semua adalah urusan akidah, urusan keyakinan. Bahkan kata Syekh, seandainya ada satu anak kecil Gaza berhadapan langsung dengan tentara Israel secara satu lawan satu, tentara Israel itu pastinya akan kabur. Karena bagi si anak ini adalah suatu jihad yang begitu penuh dengan keimanan, sedangkan bagi tentara tadi ini hanyalah suatu bentuk pengkhianatan yang dahulu mereka teruskan. Yang mana saya singgung tadi bahwa dahulunya itu orang-orang Yahudi datang ke Palestina meminta pertolongan dari Hitler, namun setelah mereka dikejar-kejar Hitler meminta pertolongan kepada warga Palestina, diberi pertolongan, mereka akhirnya menusuk warga Palestina dari belakang dan menampilkan apa yang mereka miliki berupa kelicikan dan pengkhianatan. لسان حال أهل غزة أن قالوا لمقاومتهم سيروا على بركة الله، فوالله لا أولادنا ولا أزواجنا ولا بيوتنا ولا أموالنا ولا تجارتنا ولا كل ما نملك أغلى من المسجد الأقصى، بل إن المسجد الأقصى هو أغلى ما في وأغلى شيء نحن نمتلكه. لذلك علموا أنهم سيكون الثمن غالي، لكن لسان حالهم يقول ما دام المقاومة بخير فمهما فقدنا من أنفس فهذا وعد الله فينا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لسان حال غزة يقول الذين يقتلون في سبيل الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. لسان حال غزة يقول يقيننا بأن النصر آت وإن تأخر، يقين أن الله لا يفعل إلا خير، يقيننا أن منصورون ولو بعد حين. لماذا؟ لأن ذلك نص الله عليه، فهو الكاتب، كتب الله. من الكاتب؟ الله. كتب الله لأغلبن، نون التوكيد، لأغلبن، هذه عند العرب للتأكيد أن المذكور سيأتي. واسألوا أهل اللغة، نون التوكيد مشددة، لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لكن هذا ليس معناه أن المسلمون الذين ليس هم غزيون معافون من ذلك، لا والله، وسأذكر ذلك. Kemudian saya sebutkan bagaimana warga Gaza ini dengan sedemikian kehilangan yang mereka miliki, mereka tetap berujar selama perlawanan para mujahidin itu baik-baik saja, selama perjuangan itu baik-baik saja, maka apapun yang kehilangan dari diri kami itu tidak seberapa. Mereka katakan, wahai para mujahidin, berjuanglah dengan berkah Allah Subhanahu wa taala, meskipun kami kehilangan anak-anak kami, kehilangan rumah kami, kehilangan pasangan-pasangan kami, kehilangan orang tua kami, semua itu bagi kami adalah harga yang layak dibayar, adalah harga yang murah
dibandingkan dengan apa yang menjadi harga Masjid Al-Aqsa, yang menjadi harga Baitul Maqdis. Jadi itulah keyakinan warga Gaza, dan akidah mereka ini dikuatkan oleh firman-firman Allah Subhanahu wa taala beberapa yang Syekh kutip tadi, bahwa apa yang mereka terima adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam firman yang Syekh bacakan tadi, akan kami uji kalian dengan kekurangan, kelaparan, kekurangan harta dan lain sebagainya. Dan disinilah keyakinan warga Gaza. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika ditimpa musibah. Kemudian dalam ayat lain yang saya kutip juga, warga Gaza yakin berdasarkan ayat tersebut bahwa orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mati dan tetap hidup di sisi Allah dan memberi rezeki. Inilah keyakinan mereka, sehingga mereka tetap tegar, tetap mendukung perjuangan, dan tetap yakin bahwa kemenangan itu pasti akan datang meskipun mungkin melambat atau kita tidak tahu kapan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang sudah mewajibkan bagi dirinya, mewajibkan kemenangan itu, sebagaimana dalam ayat yang Syekh kutip terakhir tadi, kataballah, ya kataba ini artinya mewajibkan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan la'aglibanna. La'aglibanna ini kalau dalam struktur bahasa Arab penekanannya itu dua kali. Pertama penekanan di awal pakai kata lam itu la, kedua penekanan di akhir pakai nun yang di tasdid. La'aglibanna, benar-benar akan menang ana wa rusuli, Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini merupakan penekanan kuat, kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, dan inilah menjadi pegangan warga Gaza, menjadi akidah mereka. Yang lebih lanjut akan dijelaskan lagi oleh Syekh. نعم أكرم الله أهل غزة بأنهم كانوا في مقدمة المدافعين عن نصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم يعيشون هناك، ولكن ليس معنى هذا أنه من هو خارج فلسطين معافى من ذلك، لا والله لا تسألون عن ذلك. لماذا؟ لأن البيت المقدس والمسجد الأقصى مصر نبيكم محمد جاء ذكره في القرآن صراحة في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مذكور. ويقول أهل العلم أن ما ذكر في القرآن كان معلوما من الدين بالضرورة، والمتخلي عن المعلوم من الدين بالضرورة كفر بما نزل على محمد ودخل تحت قول الله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. Kemudian setelah tadi saya sampaikan bagaimana warga Gaza itu dengan tegar dan tetap bertahan, berjuang, mendukung perjuangan, saya bilang jangan sampai kita masyarakat muslim di luar Gaza itu mentang-mentang warga Gaza sudah berjuang, mereka sudah membela negaranya, kita tiba-tiba merasa berlepas tangan atau sudah ada yang mewakili, ya sudah, jangan lagi kita ikut-ikutan membantu, mendukung atau semacamnya. Kata saya sekali-kali jangan. Kenapa? Karena tanggung jawab pembelaan Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis itu adalah tanggung jawab setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tidak peduli dia orang Palestina, orang Arab atau orang manapun di muka bumi ini, selama dia seorang muslim, maka beban pembelaan Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis itu ada juga di pundaknya. Kenapa? Saya sebutkan karena ikatan kita dengan Masjid Al-Aqsa itu adalah ikatan akidah, ikatan iman. Karena nama Masjid Al-Aqsa itu sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara jelas dan terang benderang dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Isra ayat pertama yang sempat Syekh kutip tadi. Dalam ayat itu disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi kita Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nama Masjid Al-Aqsa disebutkan secara jelas. Para ahli ilmu, Syekh katakan, menyatakan bahwa hal yang disebutkan secara jelas dan terang dalam Al-Quran itu berarti dia maklum minaddin bid-darurah, hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim, hal pokok dalam agama yang tidak boleh setiap muslim itu berlepas diri darinya. Maka dari itu saya tegaskan lagi di sini, meskipun perjuangan warga Gaza itu begitu luar biasa, mujahidin di sana berjuang mati-matian, kita
yang di luar Palestina juga menanggung beban yang sama sebagai seorang muslim untuk turut mendukung perjuangan pembebasan Masjid Al-Aqsa tersebut. ذكر أخي سوريا قبل قليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم تحدثه نفسه بالجهاد فقد مات على قسطة من النفاق. أصبح منافق. وأقل شيء على غير القادرين الوصول لبيت المقدس ولنصرة غزة، أقل شيء أن يقولوا يا ليتنا معهم، أن يشعروا بالألم الذي يشعرون به، أن يشعروا بالجوع الذي يجوعونه الآن. تكالبت عليهم كل الأمم. غزة هذا القطاع الذي رأيتموه، غزة طولها 45 كيلو فقط، يعني من مدينة لمدينة عندكم 70 80 90 كيلو، من مدينة لمدينة. غزة كلها 45 كيلو، تصعد في السيارة في أقل من 40 دقيقة تكون قطعتها من شمالها إلى جنوبها، من حدود فلسطين المغتصبة حتى حدود مصر، وعرضها في 8 دقائق أو 9 دقائق فقط. 8 كيلو، 8 كيلو، يعني تتكلم مع السائق تكون خلاص وصلت. بها 2.5 مليون مسلم فلسطيني غزي عزيز. أنتم لا تعرفون أهل غزة. أهل غزة أهل عزة. أهل غزة الله أكرمهم بأن جعلهم من الطائفة المنصورة وسينصرون بإذن الله، لكن الحسرة على من خذلهم، والحسرة على من أيد الغرب عليهم. هذا حسرة عليه، وليبحث عن نفسه يوم القيامة أين سكن. Baik, kemudian Syekh menyinggung apa yang disampaikan Bang Surya tadi, hadis yang disebutkan yang mana orang yang tidak berkata kepada dirinya sendiri atau tidak ada niatan dalam dirinya sendiri untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, apabila mati nanti mati dalam kondisi munafik atau mati dalam salah satu ciri-ciri munafik. Nah, ini yang Syekh tekankan bagaimana kontribusi kita paling minimal itu turut merasakan apa yang dirasakan oleh warga Gaza, turut mengatakan kepada diri kita seandainya saya bisa pergi ke sana. Itu yang paling minimal yang bisa kita berikan untuk mendukung perjuangan saudara-saudara kita di Gaza, di tempat yang sudah kita saksikan tadi. Luasnya sebenarnya panjangnya itu tidak panjang, pendek malah cuma sekitar 45 kilo. Syekh sebutkan tadi, Syekh kan udah sedikit berkeliling di beberapa kota di Jawa Tengah. Dari satu kota ke kota lain itu kan rata-rata 50, 60. Tapi Gaza itu dari ujung utara ke ujung selatan itu cuman 45 kilo, nggak nyampe setengah jam. Luasnya dari timur ke barat itu cuman sekitar 10 menit, cuma sekitar 8-10 kilo. Di dalam wilayah yang cukup kecil itu hidup 2,5 juta saudara-saudara kita yang berjuang mati-matian untuk membebaskan diri mereka dan seluruh tanah Palestina, terutama Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa, turut berjuang dan merasa bangga karena menjadi bagian dari Taifah Al-Mansurah, kelompok yang ditolong dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tadi Syekh katakan minimal mungkin yang bisa kita lakukan untuk sama-sama menanggung beban perjuangan ini adalah dengan merasakan apa yang mereka rasakan, turut menderita sebagaimana mereka menderita, dan memberikan dukungan yang kita bisa sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya. أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله لتنتصر غزة بعز عزيز. 3 أيمان أقسمتها في هذا المكان الطاهر أن غزة ستنتصر، لأن هذا وعد الله فيها. لكن الله عز وجل قد يؤخر النصر لحكمة لا يعلمها إلا هو، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد بلغنا من ابن القيم الجوزي كلام جميل جدا يعني يرطب القلب. قال: لو أن الله كشف الحجب لبني البشر فيما ظاهره شر، الحرب ظاهرها شر، قتل وسفك دمار وخراب، هذا شر، أليس كذلك؟ شر. لكن والله لو أن الله كشف لنا ما بعد هذه الحرب
ما الوعود التي قطعها على نفسه وسيعطينا إياها لقلنا ما شاء الله ليت الحرب توجد كما الحرب. لكننا قوم نستعجل. لا تستعجلوا نصر الله، لأن الله يريد أن يرى من المسلمين غيرتهم، لأن الله سيحاسب كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. ماذا فعلت للأقصى؟ هل تركتهم؟ هل خذلتهم؟ هل تخليت عنهم؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون؟ أهل غزة الآن يذبح، و6 مليار مسلم يتفرجون. بل إن أرض الكنانة زعامة رئاستها تمنع القوت، وبدأت الأعداد في غزة من قلة الطعام، بدأت عدد الموت تزيد. لكن يقولون أيضا أن الله ناصرنا، وأن الليل مهما طالت سواده فإن الشمس ستشرق وسيأتي يوم جديد وما ذلك على الله بعد. Kemudian tadi di awal Syekh sampai bersumpah 3 kali, demi Allah kata beliau, demi Allah dan demi Allah. Beliau bersumpah atas nama Allah, Gaza itu pasti menang. Gaza itu pasti mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Syekh, kadangkala Allah Subhanahu wa taala itu memperlambat pertolongannya karena hikmah yang hanya Dia yang tahu. Memperlambat pertolongannya untuk menguji, untuk menilai mana di antara orang-orang yang beriman kepada ayat-ayatnya, mana orang yang mau berjuang dan berjihad di jalannya, dan mana orang yang hanya sekedar berbusa-busa berbicara saja. Maka dari itu kata Syekh, dengan keyakinan kuat jangan sampai kita terburu-buru menuntut pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan apa yang bisa kita berikan, apa yang kita kontribusikan itu belum seberapa. Kemudian Syekh mengutip apa yang disebutkan, disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, suatu ucapan yang sangat indah menurut beliau, yang mana Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, seandainya Allah Subhanahu wa taala mengungkap rahasia di balik kejadian-kejadian buruk yang menimpa kita, ya, perang itu buruk dan kematian itu buruk, namun apabila Allah menyingkap semua itu, semua apa yang gaib di balik itu, niscaya kita akan tersenyum dan berbahagia dengan apapun ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya sampaikan bagaimana sekarang meskipun di Gaza itu sudah sangat memprihatinkan, bahkan di sana sudah mulai menipis stok bahan makanan karena pertempuran yang terjadi, pemberhentian blokade dan semacamnya, hingga sudah mulai banyak meningkat angka anak-anak yang mati karena tidak cukup gizi dan tidak cukup makanan. Namun keyakinan warga Gaza tetap, sebagaimanapun panjangnya malam, niscaya akan terbit fajar, sebagaimanapun panjangnya peperangan, niscaya akan datang kemenangan, dan semua itu mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. ستنتصر غزة وسيحرر بيت المقدس، هذا وعد الله لا محالة منه، وبإذن الله سيأتي كل المسلمون، كل من قال لا إله إلا الله سيأتي إلى بيت المقدس ليصلي فيه وهو معززا مشرفا خالي من اليهود ومن دنسهم، وما ذلك على الله بعزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir penyampaian tadi saya sampaikan, saya tegaskan, insya Allah Gaza akan menang, Baitul Maqdis akan bebas, Al-Aqsa akan merdeka, dan insya Allah kita semua umat Islam yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bisa sholat di Masjid Al-Aqsa yang dalam keadaan merdeka. Baik, sebelum nanti ditutup oleh Syekh juga, Bang Surya sebagai penutupan, untuk kedepannya apa yang harus kita lakukan dan apa harapan yang tugasnya? Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimuliakan Allah SWT, melalui kesempatan ini saya mengajak kita semua
jika kita ingin tersambung dengan saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Gaza, maka ya sambungkan juga diri kita dengan Al-Quran. Karena ketika kita lepas dari bimbingan Allah, maka kita juga akan punya kesempatan untuk hilang atau gagal untuk memahami apa-apa yang terjadi di sana. Orang yang tidak mendapatkan bimbingan Al-Quran ketika melihat begitu banyaknya korban di Gaza sana, ini orang sudah menyembah Allah puluhan tahun, tapi kau yang Allah balas kepada mereka bala, bukan cuma sekedar bala susah makan, enggak. Ini ada orang yang bahkan ketika dia keluar dari rumahnya beli roti, dia pulang ke rumahnya seluruh bangunan itu udah hancur, jangankan jasadnya ya, bahkan kepingannya aja udah gak ketemu lagi. Maka kita kalau kita lepas dari wahyu Allah, kita akan bertanya, ya Allah, inikah balasan buat orang-orang yang menyembahmu ya Rabb? Bagaimana kita bisa husnuzon kalau kita melihat hal-hal seperti itu? Di situ kita akan lupa bahwa sebenarnya Allah telah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kita lupa kalau Allah SWT sudah membeli setiap orang yang aku beriman itu amwalnya, duitnya, wa anfusahum, dengan dirinya sendiri, bi anna lahumul jannah, dengan surga. Ketika Allah udah beli, itu serah. Ya enggak Pak? Kira-kira kalau kita udah punya mau diapain? Itu serah Allah. Dan kita juga kalau kita ngeliat ke sejarah lagi, bahwa kehancuran itu kita mati dalam perang dalam keadaan tercabik-cabik dan keadaan hancur, itu bukan berarti Allah SWT menghinakan kita. Kita lupa bahwa Hamzah ibn Abdul Muttalib ketika dia wafat di dalam perang, apa yang terjadi Pak? Hamzah Pak, utuh nggak badannya? Enggak. Hamzah siapa? Hamzah pamannya Nabi, orang yang mulia, tapi Allah wafatkan dia dalam keadaan nggak utuh, bahkan dibelek badannya, diambil jantungnya, dimakan sama Hindu. Kemudian kita juga banyak sahabat yang lain ketika di perang tidak bisa dikenalin cuman karena bisa ngelihat tanda lahirnya doang, mukanya udah nggak hancur. Tapi apakah ini sebuah bentuk penghinaan Allah pada para hamba-hambanya? Enggak juga. Jadi mudah-mudahan apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Gaza sana yang dalam keadaan hancur, dalam keadaan perang ini adalah alamat atau tanda bahwa Allah SWT memberikan mereka derajat yang sama dengan Hamzah, dengan Ja'far At-Tayyar dan lain-lain. Jadi saya mengajak untuk kita, ya saya sendiri bukan orang yang jago-jago banget, bukan banyak baca Quran, masih berusaha terus memperbaiki. Tapi seenggaknya dengan seperti itu, dengan banyak berinteraksi, maka kita akan dilindungi Allah dari keputusasaan untuk memahami apa-apa yang terjadi di saudara kita di sana. Itu Pak. Baik, syukur Bang Surya yang telah hadir bersama dengan kita untuk memberikan banyak informasi mengenai Gaza dan juga pengalaman terdahulu. Mohon izin untuk bisa share sekaligus menutup dengan doa untuk pada pertemuan kita pada malam hari ini. Tempat. Bismillah, salatu wassalamu ala asrafi khalqillah. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin, wa salli ala Muhammadin fil akhirin, wa salli ala Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ya munazzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab, انصرنا على بني صهيون. اللهم إن اليهود قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب اللهم عليهم من عندك صوت عذاب وكلهم بالمرصاد، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا فإنهم لا يعجزونك يا رب السماوات والأرض. اللهم إن هذا حال غزة لا يخفى عليك وضعفها ظاهر بين يديك، فعامل أهلها بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مزونا إلا وأحسنت خلاصه. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم سدد ضربات مجاهدين واشف اللهم جرحاهم، واشف اللهم جرحاهم وتقبل اللهم شهداءهم، واربط اللهم على قلوب نسائهم وأطفالهم وشيوخهم. اللهم اجعل ضربات المجاهدين في عدوهم موجعة وضربات عدوهم فيهم كنار إبراهيم، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم وأيدهم وحزبهم ونصرهم.
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا فإنهم لا يعجزونك يا رب السماوات والأرض. اللهم في هذا الشهر وعدك الذي وعدت يا رب شهر الانتصارات، اللهم انتصر لغزة ولأهل غزة. اللهم كما انتصرت للمسلمين في بدر فانصر أهل غزة يا رب العالمين في طوفان الأقصى، وأيدهم بمدد ومدهم بمدد من عندك، واجعل الملائكة تقاتل معهم يا رب العالمين، تضرب فوق الأعناق في كل بناء من بني صهيون. اللهم ثبت المقاومة والمجاهدين على قول لا إله إلا الله، وأيدهم بجند من عندك ولا تخذلهم يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم كما بلغتنا رمضان فبلغنا ليلة القدر، هي خير من 1000 شهر، وارزقنا قيامها وارزقنا الصلاة فيها والقيام والركوع والسجود. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Syekh Ustaz Radif Bang Surya yang telah hadir bersama dengan kita. Semoga Allah melindungi antum semua dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada jamaah sekalian, dan kami umumkan juga hingga saat ini total perolehan infak total sejumlah 12.445.400 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga amal ibadah para jamaah sekalian mendapatkan kebalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian telah selesai acara kita, dan mohon izin untuk ditutup. Jaga wudhu kalian, tidak lama lagi kita akan sholat berjamaah di Masjid Al-Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.